Selamat datang di video pembelajaran kelas 3. Jangan lupa subscribe, share, and like ya, agar Miss Gea semakin semangat membuat video kreatif lainnya. Apa kabar anak-anak yang soleh dan soleha? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Nah, sudah siap belajar tematik hari ini? Di video pembelajaran tematik hari ini, kita akan belajar tematik di tema 3, subtema 3, pembelajaran ke-1. Kita simak bersama-sama yuk videonya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sekarang kita memasuki subtema 3, perubahan wujud benda. Materi yang akan kita pelajari hari ini yang pertama, perubahan wujud benda. Yang kedua, satuan berat. Yang ketiga, jenis garis dan warna. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang perubahan wujud benda. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mempelajari tentang wujud benda. Ada 3 wujud benda, yaitu padat, cair, dan gas. Sifat ketiga wujud benda itu tidak sama teman-teman. Wujud benda ternyata dapat berubah loh. Perubahan itu dapat terjadi jika benda dipanaskan atau didinginkan. Perubahan wujud benda juga dapat terjadi karena diletakkan di tempat terbuka. Sekarang kita coba simak yuk teks bacaan yang ada di halaman 117. Mencair. Setelah berolahraga, Ana merasa haus. Ana mengajak teman-teman membeli es krim. Mereka segera menikmati es krim. Sambil menikmati lezatnya es krim, mereka bercerita tentang pengalamannya selama berolahraga. Mereka sangat asyik hingga lupa dengan es krim yang telah dibelinya. Akibatnya, es krim itu mencair. Mengapa es krim dapat berubah menjadi cair? Wujud padat menjadi cair banyak terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Coba kalian letakkan es batu di tempat terbuka. Nah, es batu itu tentu akan berubah menjadi air, bukan? Begitu juga yang akan terjadi saat kalian memegang coklat. Coklat itu akan meleleh. Mengapa ya dapat terjadi demikian? Coklat meleleh karena menerima panas dari tangan kalian. Perubahan wujud padat menjadi cair disebut mencair, meleleh, atau melebur. Nah, sekarang kita coba buktikan yuk proses mencair itu. Benda padat akan mencair jika terkena panas. Nah, teman-teman, kalian tahu tidak? Ternyata mencair itu tidak hanya terjadi pada es loh. Mencair dapat terjadi juga pada benda padat lainnya. Apakah semua benda padat mencair pada waktu bersamaan? Nah, untuk membuktikannya, kita coba yuk lakukan percobaan berikut. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu 4 buah gelas plastik bekas air mineral. Kemudian, bahan lainnya kita membutuhkan es batu, mentega, coklat, dan kapur tulis. Langkah-langkah percobaannya, yang pertama, masukkan setiap benda ke dalam gelas bekas air mineral. 1 gelas diisi dengan 1 jenis benda. Langkah yang kedua, letakkan semua gelas tersebut di ruangan terbuka. Ruangan yang terkena cahaya matahari secara langsung. Biarkan selama sekitar 10 menit, kemudian amatilah yang terjadi. Nah, berdasarkan hasil percobaan tadi, maka hasil pengamatannya itu, dari hasil pengamatan, es batu mencair paling cepat dibandingkan dengan benda yang lainnya. Kesimpulannya, setiap benda mulai mencair pada suhu yang berbeda-beda. Nah, jadi setiap benda padat itu akan mencair pada suhu yang berbeda ya teman-teman. Nah, suhu pada saat benda padat mulai mencair itu disebut dengan titik leleh atau titik lebur. Nah, berikut ini adalah titik leleh pada beberapa benda. Titik leleh pada es yaitu 0 derajat Celcius. Titik leleh pada coklat yaitu 30 derajat Celcius. Titik leleh pada mentega yaitu 33 derajat Celcius.
Titik leleh pada kapur yaitu 1340 derajat Celcius. Titik leleh pada besi yaitu 1200 derajat Celcius. Titik leleh pada tembaga yaitu 1090 derajat Celcius. Titik leleh pada aluminium yaitu 660 derajat Celcius. Titik leleh pada emas yaitu 1064 derajat Celcius. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang satuan berat baku. Teman-teman, pernahkah kalian makan coklat? Pasti pernah ya. Nah, teman-teman, coba kalian perhatikan, coklat itu ternyata mudah meleleh jika diletakkan di tempat terbuka. Coba kalian perhatikan gambar 3 kemasan coklat berikut. Kira-kira menurut kalian, coklat mana ya yang paling berat? Yap, betul sekali. Coklat yang paling berat adalah coklat yang 150 gram. Di sini ada sebuah resep cara membuat kue coklat. Bahan-bahan yang kita perlukan yaitu tepung terigu 200 gram, coklat batang 300 gram, coklat bubuk 75 gram, susu segar 200 ml, mentega 300 gram, telur ayam 6 butir, gula pasir 250 gram, garam setengah sendok teh atau 1 sendok teh, baking powder 1 sendok teh. Nah, berdasarkan resep tersebut, coba kita jawab yuk pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertanyaan yang pertama, satuan baku adalah satuan standar. Tuliskan satuan baku yang digunakan pada resep tersebut. Nah, coba kita perhatikan dari resep tersebut, kira-kira mana ya satuan bakunya? Satuan baku yang terdapat pada resep tersebut adalah gram dan juga mililiter. Pertanyaan yang kedua, resep tersebut menggunakan satuan tidak baku. Tuliskan satuan tidak baku yang digunakan pada resep tersebut. Satuan tidak baku pada resep tersebut adalah butir dan juga 1 sendok teh. Nah, sekarang kita coba yuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan berat. Ana membutuhkan sirup untuk membuat es buah. Berat 1 botol sirup adalah 700 gram. Berapa gram berat 4 botol sirup? Nah, cara menjawabnya bisa kita lihat. 1 botol ini beratnya adalah 700 gram. Yang ditanyakan berapa gram berat 4 botol sirup? Nah, berarti tinggal kita kalikan teman-teman. 700 gram dikali 4. Kenapa dikali 4? Karena jumlah botol sirupnya itu ada 4. Jadi 700 kali 4. Nah, cara menghitungnya supaya kalian lebih mudah, angka nolnya ini tidak usah diikut sertakan ya teman-teman. Nah, ini cukup angka yang disegaling tadi saja. Jadi 7 kali 4 sama dengan 28. Nah, baru deh angka nolnya kita tambahkan di belakangnya. Jadi jika dibaca menjadi 2800. 700 dikali 4 sama dengan 2800. Jadi jawabannya berat 4 botol sirup adalah 2800 gram. Contoh soal yang kedua. Ana menggunakan beraneka buah. Perhatikan berat buah pada timbangan berikut. Pertanyaan yang pertama, berapa gram berat tiap buah? Nah, bisa kita lihat di sini pada gambar berat buah stroberi yaitu 200 gram. Bisa kita lihat dari jarumnya ya teman-teman. Jarumnya itu menunjuk ke angka 200 gram. Sedangkan berat buah apel yaitu 500 gram. Pertanyaan yang kedua, buah apakah yang timbangannya lebih berat? Nah, bisa kita lihat di sini. Tadi buah stroberi itu beratnya 200 gram, sedangkan buah apel itu beratnya 500 gram. Kira-kira buah mana yang paling berat? Yang paling berat adalah buah apel, yaitu beratnya 500 gram. Pertanyaan yang ketiga, berapa gram berat semua buah? Nah, berarti kita tinggal jumlahkan teman-teman.
jumlah buah apel dan buah stroberinya. Nah, buah stroberi ditambah buah apel yaitu 200 gram ditambah 500 gram sama dengan 700 gram. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang jenis garis dan warna. Teman-teman, pernahkah kalian melihat salju? Salju itu apa sih? Salju adalah butiran uap air berwarna putih bagaikan kapas yang membeku di udara dan jatuh ke bumi akibat suhu udara di daerah itu berada di bawah titik beku. Teman-teman, kalian tahu tidak? Ternyata setiap butiran salju itu memiliki bentuk yang khas loh. Dan setiap butiran salju memiliki bentuk yang berbeda-beda. Bentuk itu akan tampak jika dilihat dengan mikroskop. Nah, berikut ini adalah bentuk-bentuk butiran salju. Berdasarkan bentuk-bentuk butiran salju, ternyata dapat tercipta sebuah karya seni. Nah, coba kalian perhatikan. Di sini ada contoh karya seni yang menggabungkan garis, bentuk, dan warna. Teman-teman, kalian tahu tidak sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan garis? Garis adalah goresan yang memanjang dan memiliki arah tertentu. Garis dapat dibuat pendek, panjang, lurus, melengkung, tipis, tebal, vertikal, horizontal, berombak, halus, miring, patah-patah, dan masih banyak lagi. Kemudian, kalian tahu tidak? Kira-kira macam-macam bentuk itu apa saja ya? Nah, macam-macam bentuk itu ada banyak teman-teman. Di antaranya ada bulat, persegi, tidak beraturan, dan yang lainnya. Nah, kalau warna, kira-kira kalian tahu tidak warna itu ada apa saja ya? Nah, teman-teman, ternyata warna merah, kuning, dan biru adalah warna primer. Nah, dari ketiga warna tersebut bisa kita hasilkan warna-warna yang lainnya dengan cara mencampurkan ketiga warna tersebut, sehingga akan menghasilkan berbagai macam warna. Alhamdulillah, video pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga ilmu yang kalian dapatkan bisa bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih anak-anak yang soleh dan soleha sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya ya. Tetap semangat belajar dari rumahnya dan juga jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.